Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita akan memperingati proklamasi kemerdekaan kita yang ke-78. Tentunya kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah dan ikhtiar bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan ini tentunya harus kita syukuri dengan kesyukuran yang luar biasa. Jika kita lihat, Allah menganugerahkan kepada kita rasa aman dari cengkeraman penjajah. Maka kalau kita kontekstualisasikan sebagaimana dalam surah Quraisy, Allah menyatakan falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka perintah bersyukur itu sesungguhnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini perintahnya bukan menggunakan falyashkuru tapi menggunakan falya'budu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Termasuk dalam konteks kesyukuran kita atas anugerah kemerdekaan ini, maka kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Paling tidak itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Jika kita lihat, ada pelajaran yang luar biasa yang bisa kita petik dari surah Abasa, di mana dalam surah Abasa ada kisah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau adalah seorang yang buta, tetapi semangatnya untuk mempelajari, semangatnya untuk mengkaji agama ini, semangatnya untuk beribadah sungguh luar biasa. Abdullah ibn Ummi Maktum mendatangi Hadratul Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk belajar dan bertanya tentang agama ini. Di dalam surah Abasa, Allah mengabadikan dan mensifati Abdullah ibnu Maktum dengan beberapa sifat yang layak untuk kita teladani sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita atas kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia. Yang pertama, di dalam surah Abasa ayat ketiga dan ayat keempat, Allah berfirman,
wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan di ayat keempat au yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Di dalam ayat ketiga dan keempat ini ada dua sifat yang mensifati sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang ini adalah pengajaran untuk kita agar kita meneladani sifat ini. Yang pertama adalah yazzakka. Abdullah ibnu Ummi Maktum memiliki sifat yazzakka, yaitu senantiasa dan selalu berusaha untuk membersihkan dirinya. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, kita sebagai umat Islam, sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap kemerdekaan ini, maka yang pertama harus ada usaha yang serius agar bagaimana kita ini selalu menyucikan diri kita. Tentunya dengan berbagai cara, dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan luar biasa. Maka ini termasuk bagian dari yazzakka, dan juga melakukan hal-hal yang lain yang itu dimulai dari kebersihan hati. Sebagaimana pesan W.R. Supratman di dalam lagu Indonesia Raya, maka untuk membangun bangsa ini adalah yang kita bangun adalah yang ada di dalam atau yang kita sebut dengan jiwa. Urutannya adalah bangunlah jiwanya, barulah kemudian bangunlah badannya. Kemudian yang kedua, Abdullah ibnu Ummi Maktum disifati dengan yazzakkaru. Yazzakkaru adalah dia selalu mengambil pelajaran, selalu ingin belajar, memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa, selalu mengingat Allah. Ini adalah sifat yang kedua. Lalu sifat yang ketiga adalah wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, sebagaimana terdapat dalam ayat ke-8 dan ke-9 dari surah Abasa. Di sini Abdullah ibnu Ummi Maktum disifati dengan yas'a, yaitu dia yang selalu berusaha dan bersegera untuk melakukan aneka kebaikan-kebaikan. Maka yang ketiga yang harus kita teladani adalah bagaimana kita bersegera untuk melakukan kebaikan, dan itu disifati dengan yas'a, ada usaha yang sungguh-sungguh. Jangan sampai kebaikan itu hanya kita angan-angankan, tetapi tidak pernah kita lakukan karena kita hanya menunggu dan menunda waktu. Lalu kemudian yang keempat, wa huwa yakhsha, dia adalah orang yang senantiasa memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut ini boleh jadi muncul ketika seseorang melakukan tiga hal. Yang pertama, yazzakka, yazzakkaru, dan yas'a. Maka disinilah akan muncul khasyatullah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau boleh juga yakhsha di sini adalah tidak lain adalah melakukan hal-hal yang memang itu diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk kita betul-betul memiliki rasa khasyah kepada Allah, sekaligus di saat yang bersamaan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk bentuk-bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة